Wah, pokoknya sampai gumoh dah. iya. Ketum yang sekarang mau saya tinggalin nggak mau. Oh gitu. Iya, begitulah. Ada pepatah mengatakan kalau kita nyalip dia lagi kan. Iya. Halo community people, jumpa lagi nih bersama gua Bro Adi dalam acara Pods Auto 3 Point. Podcastnya anak komunitas. Nah, siang hari ini nih yang cerah ini nih gue ketemu dengan sebuah klub legend ya jatuhnya. Mobilnya sudah familiar banget nih ya di jalanan nih. Hari ini gue kedatangan bintang tamu DXCI. DXCI kebalik lagi, maaf Om ya. salah. DXIC ya kan? Desik atau panggil Desik ya Om ya? Desik. Yaitu Daihatsu Xenia Indonesia Club. Oke, depan saya ada siapa nih Om? Endang Sugiantono sebagai Ketua Umum DXIC 20. wow, luar biasa. Gua kedatangan ketum lagi nih. Saya panggilnya Om Ketum aja ya? Boleh ya Ketum. Dengan Om? Erik. Om Erik sebagai? Humas Nasional. Oh, Humas Nasional. Om Erik luar biasa nih. Dengan Om? Agus Wibowo. Sebagai apa nih Om? Di Desik. Sekjen. Wow. Lengkap nih semuanya, Luar ada biasa nih. sekjen, Ada humas, ada ketum. Iya. Nah, kita mau nanya-nanya nih Om, Desik itu kapan sih berdirinya? Udah berapa lama gitu? Tepatnya sih Desik berdiri 29 Maret 2014. 29 Maret. Wah, mau ulang tahun bentar lagi Om ya? Iya. 2014 berarti kalau 2003 9 tahun ya? 9 tahun. Hampir 1 dekade tuh. Dulu tuh alasannya apa tuh? Alasan berdirinya Desik tuh karena apa? Didirikan Desik gitu. Kita mau tahu nih. Jadi awalnya di isi itu para pendiri itu prihatin karena klub untuk Xenia sendiri itu belum ada. Oh iya. Jadi kebanyakan itu dua varian. Ya. Kebetulan para pendiri ini memang pentolan dari dua varian, tapi belum klub, forum. Seperti kalau kita lihat di Facebook itu AES. Kalau dulu sih namanya ada forum. AES itu Forum. Avanza Xenia Solution. Oke. Jadi awalnya para pendiri Desik itu prihatin kok satu varian kayak sini nggak ada. Jadi ada dari Asor, apa dia sini organisasi, kemudian ada dari yang dari Facebook, ada yang dari forum komunikasi juga, tapi itu semuanya dua varian. Jadi mereka ini pendiri ini kurang lebih ada 10 berdasarkan dulu berkumpul. Dan berkumpulnya itu berdirinya kalau nggak salah di rest area. Oh, rest area mana tuh? Cibubur. Iya. Ada 10 ya? Di situlah lahirnya DXIC. Oh. Cikal bakalnya itu adalah 10 orang yang ngumpul di rest area 10 Cibubur. Jam 7 sampai jam 12 malam. Makanya kita itu kalau Kopdar. pas Anif tiup lilin kadang-kadang di sana. Di Cibubur itu, Di Cibubur, rest area. rest Jadi mengenang. Iya, Jatuhnya lebih mengenang. mengenang, kita tahu Seremonial lah sejarah. jatuhnya ya, Iya. seremonial lah. Iya. Ini di sini pernah nih berdiri Desik dengan 10 Iya. orang ini. Malam lagi jam 7 sampai Malam. jam 10. 10 orang KM 10 Cibubur Dari dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Nah, Cikal bakal berdirinya itu. untuk ketum sendiri ini baru ketum udah berapa lama nih? Ketumnya udah berapa orang nih? Saya yang ke 4 periode kayaknya. 4 periode. Karena kan waktunya lama nih ya, 9 tahun pasti kan Iya. ada lah pergantian segala Jadi macam. ketum yang pertama itu adalah pendiri sendiri. Founder ya? dengan foundernya itu 001 Om Ian. Itu 2 periode dia memimpin, Oke. Oh. Selama periode berapa tahun Om? 3 tahun. Oh, jadi 3 tahun, jadi 6 tahun ya Wah, dia? di Desik lama juga ya, 3 tahun ya. Biasanya kan 2 tahun ya kan. Di Desik 3 tahun. Lalu dari Om Ian beralih ke Om Agus Wibowo. Oh, Om Agus mantan Mantan tuh. itu. Sekarang jadi sekjen. Sekarang Wah, jadi gajinya sekjen. turun berarti ini. Karena ketum yang sekarang mau saya tinggalin nggak mau. Oh gitu. Iya begitulah. Tetap aja di
dirantai lagi. Iya, masih sayang berarti Om gitu kalau begitu. Jadi saya meneruskan Oh, dari ketum Om Agus ini. bagus gitu. Jadi Kalau personal sih yang keempat ya, ketiga saya periode ketiga. Soalnya sehabis saya itu ada Om Dede. Ada Om Dede perwakilan karena sempat ada mengundurkan diri karena di ketum Desik itu kita punya kewajiban yang boleh menjadi ketum yang punya mobil senya. Oh. Jadi kalau di bawah dari ketum nggak apa-apa. Nah senior beliau waktu itu sedang Kena pandemi kena dampak si Iya. bajak lautnya itu. Oh, jadi dia ganti unit atau jual gitu. unit. Makanya saya ada PLT dari Om Dede Ikhwanuddin. Dan kemarin munas yang Ketiga. barusan ketiga ini yang 2022 di Jogja, kebetulan Om Dang terpilih menjadi ketua umum. Oh, luar biasa. Jadi baru sertijab kemarin ya, November November 20 kemarin. Sertijab itu apa tuh? Serah terima jabatan. Serah terima Iya, jabatan. Desember 20 November di ADM Daihatsu Sultan. Dia ada yang beda Sultan. Oh, beda seminggu sama kita Om, kita 3 Karena Iya. memang 1 minggu sebelumnya kita konfirm ke BDP, Rocky habis acara. Iya. Ya, gitu. Terus Tum, selama periode 9 tahun itu ada nggak kesulitan yang ditemui di Desik nih? Gitu dari membernya lah atau dari apanya lah gitu. Coba kita jelaskan dari ketum yang kedua nih. Dari Om Sekin ya. Iya, banyak sekali lah. Suka dukanya lah ya kan. Suka dukanya. Yang pertama mungkin ya kita ini sebagai klub ini kan bertemu banyak orang, banyak kepala. Jadi di situ itu kadang-kadang pemikiran kita nggak sama pemikiran orang lain. Iya. Banyak apanya itu selisih paham lah. Terus Udah biasa lah udah sebenarnya. biasa lah semuanya. Ya intinya kalau kita ini sebagai penerus itu menjaga ini lebih susah daripada membangun. Iya. Menjaga sampai 9 tahun ini Itu kan luar biasa banget luar ya. biasa, ya. Butuh pengorbanan yang effort yang tinggi Iya. itu sebenarnya ya kan. Dan kita ini ya kebetulan masih dipercaya sebagai pengurus pusat. Ya kita sedikit banyak masih sowan ke daerah-daerah, istilahnya buat menjaga keutuhan Desik. Iya, Desik ini di situlah. Ya kurang lebihnya biarpun istilahnya kita pakai dana pribadi atau gimana, istilahnya kita seneng aja sedulur kita ini banyak gitu. Iya. Biarpun di daerah banyak, apalagi kalau udah kayak Lebaran gitu kita mudik di mana-mana disambut sama member, buset, senengnya bukan main. Banyak teman banyak rezeki. Iya, begitulah. Gitu kan. Jadi di mana-mana istilahnya kita kelaparan aja kita parkir di situ pasti ada yang nganter Ada yang- makanan. iya. Iya. Seperti itu. Kalau membernya udah berapa ya Om sekarang ya Desik ya? Kalau terdata sekarang yang baru masuk sudah 2.398. Wow, banyak banget. Itu ya. yang terbaru Yang terbaru. sesuai nomor ID. Itu berapa chapter itu Om? Apa tuh? Kalau provinsi kita bentuknya namanya provinsi. Oh, bukan chapter ya, namanya provinsi. Provinsi Iya, kita. sebutnya provinsi. Jadi Oh, kalau provinsi. kita dari pengurus pusat Provinsi. langsung ke provinsi baru ke region. Baru ke region. Oh jadi ada pusat itu apa? Bentuk Pengnas. 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 Iya, maksudnya di Desik namanya Pengnas. 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 Provinsi. Provinsi. Provinsi baru chapter. Region. Iya region. Region apa chapter? Region. Region. Berarti region itu regionnya satu daerah. Jakarta gitu. Ya, Iya. jadi kalau bahasanya provinsi, Iya. seharusnya kan DKI Jakarta. Ya. Tapi karena kita ini dekatan dengan Jabodetabek, jadi kita masih pakai provinsi Jabodetabek. Oh. Spesial lah khusus. Spesial khusus. Ya, Wilayah jadi Jabodetabek. khusus. Jadi ada region yang kita pecah. Region yang kita besar. Jadi ada DKI Jakarta, ada Depok, ada Bogor, ada Tangerang, Bekasi. 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 Kita tambahin satu Cikarang. Oh. Oh. Karena Cikarang kalau kita masukkan ke provinsi Jawa Barat Ah, kejauhan. kejauhan ya. Bogor pun sama kejauhan.
Mesti dia nanti rapat atau nama rapat kerjanya Oh, ke gitu. Bandung misalnya. Dia lebih senang ke Jakarta, lebih dekat. Lebih enak lah, lebih ini makanya ya. kita kasih kebijakan nggak apa-apa jadi provinsi DKI Jabodetabek. Oke. Lebih fleksibel aja. Fleksibel. Iya, Iya. fleksibel sih. Jadi kalau kita ngumpul juga mereka juga lebih enak. Iya. Ya lebih Gitu jatuhnya. dekat lah. Di Cikarang ini berarti membernya banyak ya Om sampai didirikan region Iya. Cikarang. Soalnya begini, Bekasi ini wilayahnya kan luas. Iya. Bekasi ini luas. Kalau Bekasi Barat, kopdarnya di Harapan Indah. Sedangkan kalau member Cikarang, kalau kopdar ke Harapan Jauh, Indah kan ya. kejauhan. Heeh. Makanya ada lagi sedulur Cikarang itu region Oh. sendiri. Dia kopdarnya di wilayah Cikarang aja. Sekitar lebih, situ ya. lebih mempermudah mereka lah. Jadi Nggak usah jauh-jauh. Iya, nggak jauh-jauh. Apalagi kan Cikarang ke Bekasi kalau kena macet segala macam, waduh, udah berjam-jam, udah Lumayan ya. aja. Iya. Gitu. Nah untuk senior sendiri nih masuknya kategorinya old new semua masuk sekarang. Oh semua senior. Ya masuk all senior. Iya, Sekarang kan senior. udah ada yang baru nih ya kan all new senior kan. Jadi tetap masuk ya di Tetap masuk. di Desik ya. Tetap masuk. Gitu. Nah Karena jadi variannya adalah senior juga. paling pokoknya senior ya Senior. gitu. Community people. Buat Kalau yang punya senior, kalau mau masuk al senia deh pokoknya yang berlogo senia aja ya kan, itu masih bisa masuk di Desik gitu, mau lama mau baru silakan aja kepoin nanti IG, ada YouTube Om, ada YouTube sama IG, FB ada juga. Twitternya juga ada. Nah Oh, kita bakal kupas nih keseruan apa aja nih yang ada di Desik nih. Nah saya mau tanya nih sama Om Erik. Om Erik nih banyak. Om Erik, selama ini di Desik apa sih keseruannya tuh yang bisa kita dapet? Ya, kan kita karena grup ini satu varian, jadi kita selalu mengutamakan kekeluargaan. Kekeluargaan. Kita kemana-mana selalu bawa keluarga. Karena emang jatuhnya mobilnya juga mobil family ya, gitu. Kita kopdar pun bawa keluarga. Bawa keluarga. Kita touring, kita camping, kita buat acara, nggak pernah kita sendiri. Oh pernah ada touring sampai cover pen gitu, maksudnya camping bareng gitu ya? Kita punya Kita punya timnya. Wow, seru banget ya. Itu pasti nah kalau misalkan emang community people pengen lihat keseruannya juga ada di IG ya, mungkin ya keseruan-keseruannya itu ya, gitu. Terus touring terjauh kemana tuh Om? Sampai 9 tahun ini yang paling jauh dari Desik. paling ke Jawa Timur. Jawa Timur ya, terjauh Kalau ya. resmi ya, Resmi. resmi. Acara. Adipnya Jawa Timur. Oh, Ini pada tapi datang nanti semua. kayaknya kita agak jauh lagi. Kemana? Adip 9 ini kalau dulu. Weh. Wow, berapa KM tuh Om? Belum tahu. Belum tahu ya. Ini masih sedang digodok lagi. Masih digodok lagi ya. Soalnya dari provinsi Bengkulu dia itu kan selalu support kalau Anip selalu datang ke sini. Iya. Kemarin pas Anip ke 8 yang di Jawa Timur dia minta Anip 9 tolong dong di Bengkulu. Oh, gitu. Itu kita jadi pengurus pusat ya mau nggak Mau nggak mau ya. Iya, Support ya. support aja yang penting. Karena kan biarpun jauh siapapun Iya. mereka saudara kita. Iya. Gitu. Soalnya kalau di seberang ini nggak kita sambangin ya ntar dikira anak tiri juga. Iya. Itu masih saudara kita. Iya. Gitu. Suatu saat kita juga main ke sana kan juga kita ya enak lah gitu, namanya di komunitas kan kadang-kadang suka portal-portalan ya. Terus kalau kopdarnya gimana nih Om biasanya? Kopdarnya berapa kali sebulan apa mingguan atau gimana? Kalau kopdar ini kan tergantung dari regionnya masing-masing. Sekalipun kita di pengurus pusat, tapi kita terbagi di region. Iya. Kayak saya, kebetulan yang ada di sini satu region. Satu region. Jadi saya di region Jakarta Raya. Iya. Om Erik, Om Agus juga sama. Ada pengurus lain di region Bekasi. Nah kita ngikut kepada regionnya masing-masing. Nah contoh Jakarta Raya ini dalam 1 bulan dia 2 kali. 2 minggu sekali berarti ya? 2 minggu sekali Iya. dalam 1 bulan. Heeh. Ada malam, ada siang, pagi maksudnya. Oh pagi, oke. Jadi kalau pagi mereka namakan
kopdar sehat, Oh, paralel sambil olahraga. di mana tuh Om? Bisa di Buperta, Oh gitu. olahraga di Buperta, main bulu tangkis atau apa, Senayan. atau di Senayan. Ya di Senayan biasanya. Kemarin kita sudah lakukan di Senayan, sama Buperta udah sering. Tapi kalau malam itu di Cipayung base camp kita memang. Oh, di Base Cipayung. camp di Jakarta Raya. Jakarta Raya. Sekretariat lah ya. Apa Sekretariat gitu? belum. Oh beda. Sekretariat di rumahku mas. Jakarta Cuman ini Jakarta tempat Timur kopdar. Cipayung berarti ya. Di sebelah mana itu Om kalau Cipayung tuh? Holland Bakery Ruko. Oh iya. Grand Unido. Jalan Marga, Jalan Ah. Grand Unido. Iya, Jalan Bina Marga. Kalau di region yang lain tergantung mereka punya masing-masing. Kalau Jakarta Raya membernya banyak juga Om. Membernya secara terdata sih hampir ratusan, 200-an lebih. Terus yang Tetapi yang aktif di WAG-nya itu 42 Kalau personil. yang datang Personil. kopdar Yang kopdar 20-an. Udah biasa itu mah. 20 itu aja udah. 20 sudah alhamdulillah. Udah. Iya. Tapi pernah kita itu sampai 20 sampai 30 pernah. Tapi serunya di tempat kopdar kita ini kadang ketemu sama klub lain. Oh iya. Iya. Pernah kita itu habis lebaran pas ketemu sama klub lain Kijang. Jadi kita kopdar bareng di situ udah kayak ini aja. Apa itu? Dan acara aneh karena dua Bukan, yang habis lebaran itu loh. Ini halal bihalal. Halal Halal bihalal. Jadi kayak halal bihalal. Penuh banget itu satu pagi. Seru banget ya Om ya. Iya, seru banget. Rame banget itu pasti. Waduh, seru banget sampai penuh parkiran ya. Alhamdulillah lah. Biarpun kita berbeda komunitas, berbeda klub, nyatanya bisa kok. Bisa, Kita itu iya. saling bersilaturahmi kok. Saling support lah Iya, ya. saling support. Gitu. iya terus sekarang mau nanya nih Om, kalau orang mau join The Sick tuh apa aja sih yang persyaratannya gitu? Mungkin banyak. Ada biaya nggak gitu tuh? ada. Biayanya terus dapatnya apa gitu? Biar lebih jauh pengalaman kita tentang Desik dan lebih mengenal Desik, humasnya sih. Wah, Om Erik. Karena Om Erik ini sebagai humas dengan 3 ketum Oh. Dari beberapa periode dia dari masuk. beberapa periode. Humas abadi The Sick Humas kayaknya. apa? Silakan Om Erik. Jadi kalau mau daftar di Desik itu sebenarnya tiap periode itu selalu berubah. Oh jadi berubah-ubah. Terus jadi kebiasaan tetap. Beda ketum, beda kebijakan gitu jadinya ya. Tergantung dari ketum dengan sekjen yang menentukan. Iya. Arahnya mau kemana gitu ya kan. Seperti tahun ini kita perpanjangannya malah 2 tahun sekali. Perpanjang. 2 tahun sekali dengan biaya 100.000 untuk perpanjang Islam ya. Registrasi ulang kan. Registrasi ulang jadi ada. Kalau sebelumnya di periode yang lalu itu setahun sekali 65.000. Oh. Nah, gitu kan. Itu juga tidak lepas dari wacana kita waktu di Munas kemarin. Godok ADRT. Ada pendapat daerah kan 65.000 terlalu berat bagi member yang penghasilannya pas-pasan. Kemudian ada yang ngomong terlalu singkat 1 tahun, mau dinaikkan, akhirnya sepakat lah 2 tahun. 2 tahun. periode ini dengan beliau terpilih sebagai ketua umum disepakati kita ambil 2 tahun nih dengan biaya 100.000 dengan catatan mereka aktif ya kan? Kalau yang tidak regis yang tahun yang lalu berarti dia harus tambah 2 kali. Oh double. Iya, jadi dihitung 2 kali. Nah kalau Regislang itu misalkan nih dia mau milih NRA yang terbaru, bilangnya NRA ya, kalau nopung apa? Nopung. Bisa nggak tuh milih nopung ulang? Enggak. Nggak bisa. Enggak. Tetap nempel. Kan biasanya ada nih, kadang-kadang NRA itu kan pas regis ulang dia pengen NRA yang udah nggak aktif gitu. Enggak. Oh nggak, tetap nempel berarti Kita ya. jadi begitu daftar pertama sekali. Sekali seumur Regis hidup pertama, ya. Kita dapat nomor itu, ya udah kita pakai terus itu. Nggak bisa ganti. Nggak bisa ganti. Terus Tapi kalau- ada sistem lelang nggak di sana? Tidak. Nggak ada. Semua urut ya berarti ya. Semua urut. ada nomor-nomor cantik bisa. Nomor Oh, Iya, bisa maksudnya pesan, ya. nocan-nocan Oh, gitu. iya. Ya, dulu adanya. Ada nomor-nomor ramah. Iya, itu di lelang ya. Nomor-nomor Itu berapa? beda-beda atau sama lelangnya? Iya beda-beda. Beda-beda ya. Kayak kalau 0010 sampai 0030 itu masih banyak yang kosong. Oh gitu. Yang nomor-nomor paling mudah sekali. Iya, iya.
itu ada yang beli, ada yang Oh, jadi 0010 sama 30 bukan berarti orang lama ya? Iya. Bisa jadi itu nomor lelang ya? Betul. Oh, Betul, oke, ada oke. kayak gitu. Biasanya kan nomor lelang kayak 100, Iya. 500, 1000. Nah, di luar itu baru bisa nomor 500 ya. Iya. Dilelang juga. Ada juga 1, 2, 3, 4 itu. Iya. Ya kadang-kadang kan hobi orang, Iya. kadang-kadang Oh. gue pengen nomor ini nih. Nomor pengen tanggal nomor ini. lahir. Om Erik pun nomor cantik sebenarnya, 0042 dia. Tapi Waduh. bukan pilihan, memang benar urutan. Sampai tembus berapa tuh pernah lelang tuh nomor Nocan itu? Ini paling 300. 300.000 ya. ya kan. Kalau misalnya orang yang nggak mau daftar ulang, misalnya udah nggak aktif lagi terus nggak daftar ulang, nomornya tetap dia buat dia atau gimana? Misalnya dia cuma sekali doang daftar, udah gitu kan nggak aktif, terus udah gitu nggak daftar ulang. Ya divakumkan. Tapi nomornya tetap buat dia ya? Iya. Enggak jaga waktu tertentu. Ya istilahnya kan kita ada aplikasinya. Aplikasi khusus dia di situ nanti no register. Oh sudah ada Desik, sudah ada aplikasinya. Ada. Oh nanti boleh Om dicantumin ya. Apa nama aplikasi itu? Itu khusus member sendiri sih. Oh khusus member. Jadi buat ini Saya apa? pikir Ngecekkan nomor ID. Oh, Iya. gitu. Jadi kadang kita kalau ketemu di jalan, Iya. kan kita tidak hafal ini siapa. aha. Jadi bisa Di lihat ya? belakang mobil kita kan ada nomor ID itu. Iya. Oh tinggal masukin. Kalau misalkan Om Agus lagi di Tangerang, ada orang member baru Tangerang baru, dia fotoin mobil kita, ini siapa nih? Dia kan ID-nya 1328. Oh dia foto ke WAG nanti masukin, kita tinggal pencet aplikasi 1328 keluar, oh Agus Wibowo Sekjen. Oh keren banget. Jadi kita sudah tahu, oh yang di jalan ini Om Agus. Gitu. Iya. Gitu. Jadi untuk mengetahui identitas ID kita. Identitas ID kita. Jadi kan biasanya orang nanya ke WA group, ini udah nggak usah nanya-nanya ke WA group. Iya. Iya. Saya kan sendiri. Iya. Jadi tinggal diklik aja gitu udah ada sendiri. Jadi memang khusus untuk ID-nya, identitas kita. Dua versi ya. Dari ID bisa, dari plat nomor bisa. Plat nomor juga bisa. Kalau saya pas saya klik, wah cowok. Menarik ya. Lagi kebanyakan juga cowok lagi. Iyalah mas, mereka juga cowok. Karena kan Xenia ini salah satu mobil terlaris ya Iya. di Indonesia. Pada zamannya. Nggak dipungkiri emang sebelum ada Kalia Sigra kan. Iya, pada zamannya emang iya. Avanza Xenia ini kan wah ya kan Juta umat. sejuta umat lah. Ada pepatah mengatakan kalau kita nyalip dia lagi kan. Iya, iya. Gitu. Ya, kalau saya tambahkan sih kepada semua pengguna Xenia, cara masuk mudah, cara masuk ke DXC ini paling mudah Om. Paling gampang ya. Paling gampang. Karena bisa ngecek dari, kita punya 2 FB. Jadi FB ini kita buka untuk umum. Kalau Om Adi buka Daihatsu Xenia Indonesia Club itu kebuka. Bukan. Tapi untuk semua umum. Untuk semua umum. Kalau yang kita punya khusus ID itu kita semua yang sudah ada Iya, terdaftar. nomor ya. Yang sudah ada nomor ID-nya Baru kita bisa ada. join ya. Nah, kalau yang untuk umum kita bisa lihat di situ apa sih kegiatan-kegiatannya di situ. Banyak orang juga bisa masuk dari situ. Dari situ bisa ngeliat Iya, lah, iya. bisa mantau lah. Kebanyakan join dari situ. Join dari situ. Dari situ Bisa juga kebanyakan. dari IG-nya kita. Atau tinggal buka websitenya kita www.id dxiclub.id.org.id. Nah itu kita ada di websitenya di situ. Pokoknya nanti ada keterangan nih. Nah keterangan lah di bawah sini. Di bawah sini dah. Di bawah. Jadi mudah Indonesia. sekali masuk ke DXC. Yang terpenting punya Xenia. Oh, tuh community people dengerin kata ketum. Kalau mau masuk Desik itu syaratnya gampang banget deh Iya. pokoknya. Tinggal kepoin aja udah pokoknya. Kepoin. Apalagi para jomblo-jomblo nih yang nggak punya kegiatan, pengen punya teman, pengen punya ya kalau punya Xenia gitu kali aja mau masuk Desik, mau nambah keluarga, nambah temen. Apalagi kalau hobinya camping. Nah, tuh. Kita Desik ini tadi yang Om Humas katakan, DXC ini sebuah komunitas keluarga. Keluarga. Karena mobilnya juga mobil keluarga. Keluarga. Sejuta umat buat keluarga lah ya. Jadi ada kita tim campingnya, camping ground itu klub DKSI Xenia ini mengakomodir. Jadi sudah kita kemana-mana sama keluarga, bercamping, satu klub, touringnya ke
mobil-mobil kita mau ceper mau apa masuk aja ke atas gunung. Nanti kita ada. Pernah nggak tuh ada pengalaman menarik nih waktu pas ketum bawa anak-anak anggota desik gitu kan, camping segala macam, ada nggak pernah pengalaman menarik yang terkesan buat ketum gitu kan? Camping. Kalau saya kebetulan juga memang bagian dari suka camping. Jadi kebetulan istri saya tanya, suka nggak? Alhamdulillah suka katanya. Jadi bertambah semangat Ya. karena kegiatan-kegiatan DXIC ini bukan cuma buat kita saja, Tapi buat keluarga, Buat keluarga. buat anak-anak. momen juga. yang terbaik adalah buat keluarga. Betul, mantap tuh. Itulah yang terbaiknya kalau menurut saya. Jadi emang benar-benar family banget nih. Family benar. Desik ini nih gitu. Jadi community people nggak usah ragu deh. Kalau Join, emang gitu. join Desik. Berapa Om itunya untuk pendaftarannya? Kalau untuk sekarang 250.000. Dapatnya apa gitu? Dapat starter kit itu berupa Kaos. kaos Desik, ID card, stiker Stiker depan belakang plus nomor ID. Terus nomor ID. Anduk nggak dapat anduk. Periode ini mungkin ada hal-hal yang mungkin kita mau coba diskusikan lagi sih untuk lebih menarik lagi lah untuk slot merchandise-nya. Cuma masih kita dalam diskusikan. Tapi 2,5 itu kalau itu sih udah lumayan murah ya. Murah karena setelah kita juga melihat ke beberapa klub-klub yang lain sudah di atas 300 ya. Iya. Minim 300 saya lihat. Saya dulu masuk pertama 160. Periode saya malah 200. Iya, udah Periode beda. saya 200. Dan naik. Nah, Om Sekjen, alasan Om Sekjen pakai Xenia, Om Sekjen dari zaman berapa nih? Dari tahun berapa nih pakai Xenia? 2016. 2016. 2017. 2016. Kan ini Xenia dari 2004 loh. Iya. Jadi Om Sekjen pas zamannya Passlit ya? Great New. Oh, Great New. Alasannya milih Xenia apa tuh? Waktu itu pertama saya ngambil Xenia itu ketepatan pas mau lebaran mau puasa. Tujuannya sih buat Mudik. kebetulan mudik saya kan lumayan deket ini, cuman Kediri. Mobil Jawa Timur. enak, irit lagi Iya. ya kan. Pertama buat mudik ya waktu itu kan belum ada Transjawa, belum ada. Kita gasak aja pokoknya jalan Pantura kan, hajar aja. Ternyata enak juga, ya kan? Enak juga, irit juga iya, sampai Kediri waktu itu cuma habis berapa sih? Dari mobil yang pertama saya sama pakai Xenia itu selisihnya hampir 400.000 BBM. Oh, Lebih jauh irit banget pakai ya. Xenia. Lebih pakai Xenia. Nah dari situ udahlah bertahan. Ya begitu sampai kalau saya kan hobinya modifikasi ya. Mobil saya kan sampai ikut kontes segala macam sih sebenarnya. Oh, jadi sekarang jadi Xenia panutan dong. Waktu itu memang iya. Waktu itu iya. Sampai full cutting iya, full audio iya, sambil kontes kemana-mana ya. Sampai ke Palembang juga udah pernah. Seninya di situ. Seninya di situ ya. Udah mobil ceper, naik kapal, bumper nyangkut lah, gitu lah. Itu udah. Pokoknya Wah, banyak seruan gitu ya. Iya. Ya kita namanya tim ya. Bumper copot pakai skrup aja, dihajar skrup panjang. Yang penting nempel lah ya udah. Iya lah, sampai Palembang aman udah. Aman ya kan. Ya alhamdulillah di Palembang kan kita ada beberapa member di Palembang. Itu kita di sana itu dijamunya luar biasa. Keliling Palembang iya, terus makan ini empek-empek Palembang. Sampai Palembang. Wah, Pokoknya sampai gumoh dah. iya, kasih gratis lagi. Iya. Jadi kita ini ngerasa kayak keluarga, bener-bener keluarga di yang IC ini. Ya alhamdulillahnya disitulah kita balik lagi ke Jakarta, mau naik kapal juga di penyeberangan ada member kita juga yang udah nyiapin. Jadi pengen besok mau balik lagi aja. Iya, Wah, yang besok gue taruh di mana lagi nih? akomodasi. Lu nggak usah ngantri gini. Ya udah beres, nganut lu aja. Kita kan mobilnya ceper-ceper kan ya. Jadi naik kapal lewat atas, jadi nggak sengsara lah. Nggak sengsara ya. Lebih dipermudah. Lebih dipermudah. Kalau kita ini saudaranya banyak. Ya benar ya kan. Jadi emang komunitas itu sebenarnya seru banget ya Tum ya. Jadi banyak nilai positifnya Iya. gitu kan. Gitu
gitu kayak Om Segi cerita nih begini-begini kan emang ya kalau banyak teman emang banyak Kayak saudara. banyak saudara gitu kan gitu. Jadi biar di mana aja kita tetap inilah Dan merasa. ada ini pengalaman member kita juga yang Om Andri yang mesinnya jebol di antara Jambi Palembang. Jebol mesin nih. Mesinnya jebol, stang sekernya patah kalau nggak salah. Wah. Menghantam mesin. Itu Kok dia, bisa ya stang serep wah, patah ya? Itu berat gimana loh. ceritanya itu ya? Sampai jebol di sana parah. Dia akhirnya disuruh ke Palembang sama member Palembang. Dari Palembang sampai Bekasi, diantar sampai ke Bekasi. Jadi sampai segitunya kita. Sampai segitunya. Saudara bukan padahal. Saudara bukan, Maksudnya kenal cuman dari distrik iya, doang. kenal cuma dari komunitas distrik Iya. doang gitu. Dan saya pun ya mau nggak mau udah kenal sama member Palembang, saya samperin juga di Bekasi. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih istilahnya berhubungan baik. Oh, community people. Emang banyak keseruan yang ada di Iya. distrik ini gitu kan. Contohnya kayak brotherhood-nya, Iya. family-nya, event dan touringnya gitu. Nah, Om Erik, kenapa bisa pilih Xenia nih? Kalau boleh tahu nih. Ya, sebenarnya kan awal itu setelah saya kedua lahir, saya mikir mau beli mobil apa ya? Mau beli Alphard apa gitu ya. Sesuai dengan budget juga, Hmm. mewah enggak, tapi ya lumayan keluarga gitu. Setelah diskusi dengan teman sana sini, ada yang nyari R3 dulu kan, ada yang sini ya. 2000 berapa tuh? 2012 ya. 2012. Gitu akhirnya saya searching juga di Facebook. Oh ada belum nih? Ya kan? Ayo udah deh, coba sini aja. Ngubungin, ya beli Xenia. Tapi saya belum gabung, belum masuk klub, belum masuk di Facebook doang. Akhirnya di bulan 2014 itu ADM Sunter mengadakan pecah rekor Xenia terbanyak. Ngumpulnya di Ancol. Jadi disitulah awal momen saya ikut bergabung. Jadi di Ancol itu ketemu dengan kumpulan Xenia se-Jawa. Se-Jawa? Ada yang dari Banten, ada yang dari Bandung. Itu ya kan? berapa ribu? Di Ancol. Berapa ribu? Itu 3.000 itu target. Masuk rekor muri. Masuk rekor muri ya? Ya, tahun 2014 itu. Khusus Xenia bukan nggak Avanza ya? Iya. Xenia aja jadi ya. Iya. Dari kita situ ngumpul akhirnya ketemu dengan Dede Kuat tadi kan. Yang para pendirinya akhirnya Pendiri di sini. Iya, akhirnya disitulah itu mulai pakai seragam. Seragam ini ormas. Iya. Terus pakai kemeja. Pakai kemeja. Saran. Tapi kita belum diakui sebagai klub binaan ADM. Oh, begitu ya. Baru tahun berapa? Baru 2016. 2016 ya. Karena di ADM itu ada namanya ASIK. Iya. Jadi dulu masuk karena ASIK itu dari 4 dirinya keluarga sini apa jadi udah ada. Ya kan? Kita baru dari 2014. Berarti kalau klub Xenia cuma Desik aja yang di bawah ADM ya. Jadi nggak ada komunitas Nggak ada. Xenia lain ya. Nggak ada lagi. Dan itu pun butuh perjuangan gitu. Hampir buat 3 tahun itu kita dekatin terus DM biar di approve proposal gitu. Baru kita ada komplit. Sambil ngopi saya. Akte notaris ada, kemudian ADRT komplit, Iya. kemudian semua orang ADM aja kalau melihat sistem administrasi kita tuh sablon. Jadi kenapa mesti lama gitu ya, Mel? Nah ini permainan di dalam. Hitung-hitungannya kalau ini apa pembagian. Karena udah ada Iya. itu yang dua Iya, betul. ini ya, dua merek Betul. ya. Jadi kalau kita selidikin lagi ternyata ya emang yang duluan ini merasa pembagiannya kurang. Oh gitu. Dan sampai sekarang pun ternyata setelah kita berdiskusi terus dengan orang lainnya, emang dia nggak mau masukin lagi. Dia cukup ini aja kan. Iya. Ya kecuali klub baru gitu yang keluar mobil baru. Oh, ya, kayak lagi. Iya. Kayak Res Rocky ya. Betul. Kalau itu nggak mau lagi nih. Iya. Ntar juga ada yang keluar lagi nih, nggak tahu apaan. Nah, untuk Ketum sendiri kenapa bisa pilih Xenia nih Tom? Kalau saya memang keluarga besar Om. Dari istri, kebetulan orang Sulawesi. Jadi keluarga besar yang suka kumpul dan suka jalan-jalan. Pokoknya sering Jadi jalan-jalan. jarang keluarga saya mobilnya sedan.
Oh gitu. Pasti mobilnya Innova, 7 seater ya pokoknya Om ya. pokoknya harus muat keluarga. Dan saya berpikir Hilo, juga, dia ya apa? IS. malah istri saya semenjak camping pengen bikin begitu. Cover pen. Campervan. Jadi saya berpikir diskusi sama istri tahun 2012 sebenarnya saya udah pakai. Cuma pada saat itu didaftarkan adalah kakak. Waduh, pada saat sporty saya pakai Xenia itu. Nah kalau pribadi saya 2019 itu saya bilang sama istri, udahlah kita ambil aja Xenia karena sudah ya keluarga semua sama, mobilnya nggak ada yang kecil. Jadi kalau masuk jadi kalau komper mau jalan bareng keluarga nih, mobil berjejer tapi mobil penuh semua kan. Jadi keluarga besar masuk semua. Masuk gitu. semua. Tujuannya mobil keluarga lah pokoknya. Gitu. Jadi alasannya emang karena emang satu muat banyak gitu. Muat ya. banyak. Gitu. Terus apalagi nih? Saya mau ditanyain nih sama Besik. Sekarang ya Destik ini kan udah berjalan 9 tahun ya Om ya. Terus Oh, apa iya. nih buat kesan-pesan buat komunitas lain lah supaya bisa akrab, solid Destik ini lah, itu pesan-pesan deh. Kalau dari saya pribadi sih, jujur di Desik ini kebetulan saya 2 klub saya masuk. Walaupun berbeda konsepnya, tapi kesan yang paling dalam buat pribadi saya dari Desik ini sungguh luar biasa kekeluargaannya. Satu hal semenjak saya jadi ketum dan ada satu member kemarin anaknya meninggal, di situ saya tertenyum. Sangat luar biasa sifat kekeluargaan dari Desik seluruh member. Beliau orang Cikarang. Diumumkan pagi meninggal anaknya dan mau dikubur siangnya di Lampung. Tanpa kita komando, dulu saya merinding. Mereka bergerak semua member. Oh. Bayangkan mau menyeberang ke laut ke Lampung. Dari member Banten Raya yang punya Cilegon, pelabuhan, mereka mengkonfirmasi jam berapa jalan dari Cikarang. Mereka pantau minta map lokasi, map labnya, Sherlock. Mereka mantau sampai di pelabuhan dan mereka sudah siapkan tiketnya, sudah siapkan perjalanannya supaya nanti nyampe di Cilegon langsung masuk kapal langsung nyebrang. Mereka sudah pantau, mereka sudah menunggu di Cilegon. Keluar tol di Cilegon di konvoy sampai pelabuhan Merak. Lalu konfirmasi juga pihak Lampung. Lampung kebetulan saya kontak sendiri bagaimana persiapan Lampung Om. Lampung sudah siap menunggu, minta map Sherlock Lab juga. Ketika mereka sudah sampai di Cilegon, mereka sudah menunggu di Bakauni. Sampai sore itu di konvoy lagi dari Bakauni sampai ke lokasi rumah, dikubur sore itu juga. Bayangkan kalau dari Cikarang siang, sore hari sudah langsung dikubur dan kita merasa semua Masya Allah. Iya. Ini sifat yang sungguh luar biasa. Inilah manfaatnya kita, kekeluargaan kita dalam komunitas. Jadi Hal positif yang kita dapatkan. yang positif. Ikatan brotherhoodnya kuat banget berarti. Kuat ya. sekali. Sampai seperti itu gitu kan. Iya. Gitu. Padahal kalau dipikir-pikir saudara kandung bukan atau Iya. bukan, tapi berasanya kayak benar-benar keluarga bener gitu. Luar biasa sekali. Sampai pulang ke Jakarta pun mereka langsung pulang esok hari ini kita siapkan juga tiketnya dari sana, mereka semua sudah konvoy juga dari Cilegon, dilepas dari pihak Banten sampai ke Jakarta, ke Cikarang kembali. Luar biasa itu. Tepuk tangan dong. Asik nih ya. Silakan masuk Desik. Pokoknya semua Xenia Al ya pokoknya ya. Oh, Semua Xenia. Xenia. Semua tipe Semua ya tipe. mau kan udah berapa kali diganti sih Xenia? Dari all, green sampai sekarang yang Yang brand new. 4 ya? 4. 4 kali ganti ya? Gitu. Dulu saya pernah punya 2010 coba. 2010. Iya 2010. Yang 1000 coba yang punya dulu. Masih banyak kok yang sering. Iya yang 1000. Dulu saya jujur aja karena 3 silinder dulu mesinnya. Iya. Sebelumnya 3 silinder kan tuh. Saya kurang suka getarnya. Tapi Iya. kan sekarang mungkin udah hilang kan itu 1000. Udah nggak ada kan ya?
Gitu. Dan satu hal lagi, Desik ini mengakomodir apa suka kita di Desik. Oh jadi kalau Hobi Kalau ya. hobinya camping, Ada. kita nah, Kalau hobinya cutting-cuttingan, nih jagonya. again. Kalau hobinya audio, jagonya. Waduh. Jadi kita sering ikut kontes. Raja konteks. Raja kontesnya ini, Pak. Di rumahnya banyak pialanya. Iya makanya Jadi- kayak mobil panutan jadi sekarang ya. Jadi Bukan Desik, dipajang-pajang ya. Desik itu memfasilitasi hobinya kita apa? Futsal Yang suka ada. futsal Futsal boleh ada. ada. Kemarin menang nggak di ADM? Kalah. Tahun ini aja Desik gak dapat Tahun apa-apa. 2019, tahun 2019 kita juara umum, hanya kalah di badminton. Tapi kemarin Kalah semua. kalah semua. Dapat anak-anak. Anak-anak Juara 3. Kita masih ada Lari. juara ya, Pak? Iya. Lari estafet juara. Kalau di komunitas Kemarin ini juara 1 di ranking 1. Kalah Oh, juga ternyata. ranking Biasanya ranking tahun lalu satunya ada juara. RID. Juara tahun lalunya juara. Oh, gitu. Saya ranking 1 keluarnya kalah sama tanah. Iya kan, pas pertanyaan batu bata dibikin dari apa itu? Saya cuma tulis tanah, nggak taunya tanah liat. Tarik tambang menang nggak tarik tambang? Kalah. Kalah juga. Kita juara berapa? Dua-dua. Juara 2. Jadi tahun ini Desik tidak membawa piala satupun berarti ya. Anak-anak aja. Anak-anak masih menang. Masih dua. Juara 2 apa 3 ya? Juara 2. Juara 2 ya. Ya buat anak-anak nggak kebagian lah. Seru-seruannya lumayan ya gitu ya. Gitu. Nah untuk Xenia sendiri Om, ini buat Om Sekjen, Om Erik, Om Ketun, saya nanya nih, ada nggak kendala yang parah di Xenia itu? Yang selama ini trouble gitu kan, maksudnya Kendala apanya nih? kendaraannya gitu, KR-nya gitu, KR. yang paling parah gitu kan, Kalau menurut saya sih penyakitnya gitu, penyakit bawaan gitu. Kalau menurut saya sih penyakit bawaan sih nggak terlalu ada ya. Tergantung perawatan sebenarnya. Dengan perawatan. Iya. Ya kadang-kadang kan ada yang misalkan dari mobil sebelah kan ada bilang biasanya sih kaki-kaki gitu atau gimana. Sebenarnya tergantung perawatan semuanya. Toh member kita yang mobilnya tua-tua itu 2000 berapa? 2004, 2003 itu dari awal tuh masih ada dan itu pun masih layak pakai, masih layak enak pakai, lah ya. Harganya juga stabil Iya. kan sekarang juga. Ada juga yang mobil yang tahun-tahun muda karena nggak terawat, kaki-kakinya udah geluduk lah, mesinnya udah ini, Kaki-kakinya udah hilang sebelah gitu Iya. ya. Jadi begitu, semuanya tergantung pemiliknya sebenarnya. Tergantung pemiliknya. Iya. Tapi kalau spare part mah aman ya. Iya, spare part aman. Emang Merakyat. merakyat Iya. kan ya. Xenia ini spare partnya merakyat. Gila paling apa murah sih sebenarnya. Gitu. Paling gampang lagi dicari. Iya. Setiap bengkel pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Iya. Kawin banyak. KW-nya banyak. Semua mobil pasti ada KW-nya. Gitu. Udah nggak ada penyakit berarti emang Emang perawatannya gampang ya. Perawatannya nggak gampang, ribet Mbak. gitu kan. ya biasanya kan kadang-kadang nih ada suatu mobil gitu kan yang dia sakit itu sama semuanya gitu. Nggak ada. Kalau Apa? Daihatsu, Misalkan apa dinamo starter gitu kan. saya rasa saya pakai dari 2012 ya. Nggak pernah saya secara woman dari pabrik itu tidak. Iya, karena udah lama. Secara juga, mesin maksudnya tidak. Udah. Woman error pun tidak ya, tergantung perawatan. Iya, tergantung perawatan. Kalau yang dari strukturnya Daihatsu-nya mobil ini kelar jelek itu tidak ada. Tidak ada. Kecuali Grand New kemarin yang sekarang saya pakai 2019 saya pakai. Dia kemarin ada pergantian di full pump. Lupa. Itu dari pabrik, Di recall berarti. di Om. recall. Recall. Itu memang diinformasikan dari Pak Daihatsu bahwa bagi yang mau recall silakan full pumpnya Gratis ya. gratis. Maka saya bawa kemarin, saya tanya sama orang pihak bengkel apa sih sebenarnya nggak ada masalah Pak, cuma dari 1-2 mobil yang kedapatan tidak baik, akhirnya satu varian itu Di full di recall. recall. Karena Untuk mobil menjaga baru kualitas ya, lah. Sebenarnya banget mobil saya dia bilang ini bapak nggak usah ganti juga nggak apa-apa. Itu sebenarnya tanggung jawab Tanggung jawab Daihatsu. ADM gitu ya. Jadi masih emang bertanggung jawab lah ADM. Secara hal-hal yang lain sih tidak bagus Ya, lah. bagus gitu ya. Ambil Xenia. Aldo sini ya gitu. Gitu. Apalagi tuh? Udah kayaknya waktu kita udah
habis nih. Oh, waktu udah habis. Wah, Padahal enak ngobrol ya. seru nih, padahal nih ada ketum, ada sekjen, ada humas ya kan, jadi bisa tahu semua. Oke, community people, sebenarnya sih masih banyak yang pengen gue tanya-tanya, cuma karena emang keterbatasan Waktunya. waktu, gue akhirin dulu. Mungkin sekarang ya perbincangan, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Om Sekjen, Om Erik, Tum. Terima kasih banyak nih udah datang di Pots Auto. Jangan lupa Subscribe. like, comment, subscribe, share YouTube kita tuh Pots Auto 3 Point Official. Oke. Terus IG juga di follow ya Om ya. Dan Pots jangan Auto lupa _3 Point _official. Follow juga nih IG-nya DXIK. Yes. Desi. Oke, sekian gitu ya community people. Jumpa lagi dengan episode yang akan datang yang seru-seru nih. Kita akan datangin banyak-banyak komunitas yang kita bisa undang atau yang pengen tahu ada apa aja sih di komunitas gitu. Ya udah gitu aja mungkin ya. Dadah.